menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon izin acara pokok dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar, salam bahagia, salam masih bersemangat. Yang terhormat Camat Pademawu Bapak Junaidi SPD beserta rombongan. Yang kami hormati tim evaluasi lapangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Belgis Audi Ratulia dan Ibu Siti Fitriah. Yang kami hormati Lurah Baru Lambat Timur Bapak Tidar Anugraha SSTP MM beserta Ibu Dr. Mary Tidar Anugraha, para kader di Kelurahan Baru Lambat Timur Kecamatan Pademawu, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara tim evaluasi lapangan Kelurahan Berseri Provinsi Jawa Timur tahun 2024 kategori Pratama di Balai Kelurahan Baru Lambat Timur Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya. Bapak Ibu, dengan harapan acara pagi ini berjalan lancar, marilah acara ini kita buka bersama dengan pembacaan basmalah. Amin. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Camat Pademawu. Yang terhormat Bapak Junaidi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta seluruh jajarannya, yang tim penilai dari TKLH Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi ini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan penilaian pelaksanaan penilaian calon desa atau kelurahan bersih provinsi tahun 2024. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim
penilai dari DKLH Provinsi Jawa Timur selama melaksanakan tugas di Kelurahan Baru Rambat Timur. Insya Allah Kelurahan Baru Rambat Timur ini pertama kali Pak Lurah ya, pertama kali masuk dalam penilaian calon kelurahan berseri Provinsi Jawa Timur. Insya Allah untuk Kelurahan Baru Rambat Timur ini kategorinya predikatnya masih belum punya predikat Pak Lurah ya, masih nol, masih kosong predikatnya. Mudah-mudahan nanti setelah penilaian ini mendapatkan predikat, paling tidak namanya predikat pertama. Di Paden Mau ini, di Kecamatan Paden Mau ini, Bapak-bapak perlu diketahui ada selain Baru Rambat Timur juga ada desa yang sebelumnya sudah mendapatkan penilaian, yaitu Desa Duduk, yang sekarang sudah punya predikat pertama. Mungkin setelah dari Baru Rambat Timur ini jadwalnya ke Desa Duduk juga. Mudah-mudahan penilaian ini berjalan dengan baik dan hasilnya juga membanggakan bagi Kelurahan Baru Rambat Timur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama kepada tim penilai, ya beginilah saya sampaikan bahwa Kelurahan Baru Rambat Timur seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu tim penilai nanti kalau turun ke lapangan, insya Allah akan memahami sepenuhnya terkait keadaan lingkungan yang ada di Kelurahan Baru Rambat Timur. Mudah-mudahan dengan adanya tim dari Provinsi Jawa Timur, sesuatu yang kurang, yang tidak masuk dalam kategori, sehingga dengan adanya tim penilai ini banyak masukan-masukan terkait apa-apa yang harus kami lakukan di Kelurahan Baru Rambat Timur, sehingga nanti kedepannya insya Allah kami bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sebelumnya tidak ada. Mungkin nanti dari kelurahan lain atau desa-desa yang lain ini juga menyusul, karena kita tahu Paden Mau ini beda mungkin dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Paden Mau termasuk kategori kecamatan yang bersih menurut penilaian dari Kabupaten Pamekasan. Insya Allah seluruh desa di Kecamatan Paden Mau, juga 2 kelurahan di Paden Mau ini masuk dalam kategori bersih semua. Namun begitu dengan adanya penilaian dari tim DKLH Provinsi Jawa Timur akan banyak menambah wawasan, banyak akan menambah inspirasi lain terkait dengan lingkungan, kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan yang ada di Kecamatan Paden Mau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapan dari kami dengan adanya penilaian ini banyak memberikan manfaat, banyak memberikan masukan-masukan untuk kelurahan dan desa di Paden Mau ke depannya, sehingga kategori pertama ini dapat diraih oleh Kelurahan Baru Rambat Timur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya tadi protokol tak kenal kata saya sudah 1 tahun Mbak ya, di sini sudah 1 tahun, bulan Juni ini 1 tahun menjabat sebagai camat, dan saya di Kecamatan Paden Mau ini sebelumnya sudah 9 tahun Pak. Jadi bukan orang baru. Nah, kemarin tahun 2011 saya masuk di Paden Mau sebagai kasih, tahun 2020 pergi ke Dishub 3 tahun, 2023 kembali ke Kecamatan Paden Mau. Jadi bukan orang baru, insya Allah sudah paham semua, terutama ini bapak-bapak yang ada ini sudah kenal semua, karena dulu waktu saya sebagai kasih ini sudah berhubungan baik dengan saya dan selalu komunikasi dengan baik. Itu saja yang dapat sampaikan. Ini terutama yang pakai kacamata ini, siapa yang tak kenal dengan yang pakai kacamata ini istrinya masih muda mbak ini istrinya muda mbak ya, istrinya perlu diperkenalkan juga ini, karena ini baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salamnya kurang semangat. Wah, kenanga dimakan cepat.
rasanya enak sekali. Jawab salam tak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang tim penilai, semoga bahagia melekat di hati. Yang saya hormati tim penilai dari DLH Provinsi, yang saya hormati, yang saya banggakan juga Pak Camat Pademau, yang saya hormati Kepala Dinas DLH Kabupaten Pamekasan, Pak Slamet, bukan, atau yang mewakili ya, yang mewakili. Yang saya banggakan para orang tua saya, RT RW yang hadir, terima kasih saya ucapkan. Beliau orang tua yang hebat. Ketika ada perintah, ketika ada usulan atau permintaan dari lurah, luar biasa aktifnya, responnya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak RT dan RW. Yang saya banggakan juga ibu-ibu PKK penggerak di Kelurahan Berambat Timur. Ini ibu-ibunya luar biasa, gemuk-gemuk. Ya berarti sejahtera. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Pertama tentunya kita selalu banyak bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Tadi pantun juga peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang, begitu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, Ibu Bilkis beserta Ibu Siti Fitriah. Pertama, saya atas nama Tidar Anugrahak, lahir saya juga di Jombang, Bu. Pendidikan saya pertama di Pamekasan semua. Terakhir saya menyandang predikat S2 sudah tahun 2020. Karir pertama sejak diangkat saya dilantik itu langsung jadi ajudan wakil bupati. Yang kedua tahun 2018 sampai 2020 saya bertugas pengangkatan pegawai negeri sipil itu di Provinsi Riau. Jadi pengangkatan pertama di Provinsi Riau, terus mutasi jadi ajudan wakil bupati lagi. Terus yang kedua setelah nyampe di Pamekasan, Kasubag di tata pemerintahan, terakhir di Kelurahan Berambat Timur. Berikut wajah Kelurahan Berambat Timur saat ini, Bu. Ini merupakan tahun kemarin saya menjabat, sudah alhamdulillah dari geraknya ibu-ibu PKK. Dulu di barat ini ada semacam lahan tidak terfungsikan ya, Bu. Jadi Desember kemarin 2023 ini berkat dari RT RW semua yang menggerakkan, jadi ditanami toga di Kelurahan Berambat Timur. Gambaran umum Kelurahan Berambat Timur, luas 1.590 meter persegi, jumlah penduduk 5.969 jiwa, terdiri dari 2.871 laki-laki, 3.098 perempuan. Produk unggulan Kelurahan Berambat Timur, di sini ada stand, mini stand,
ada minuman koka, mungkin sudah tidak asing kalau di Jawa. Yang asing itu mungkin keripik puli. Keripik puli itu buatan dari masyarakat kita. Kecap juga kita ada, Ibu. Meskipun di Jawa banyak pabrik, di Kelurahan Marunda Timur ini ada home industry, yaitu kecap bunga. Buaga ya, buaga. Ini kalau rasanya, saya kan asli Jombang. Jombang itu produksi kecap. Ini lebih manis, Ibu, kecapnya. Ada gini. Terus ada kerupuk rambak lagi. Jadi terkait minuman poka ini, jujur saja kemarin ambil tanaman yang ada di kelurahan, Ibu. Jadi serai, jahe, jahe, kunyit semua ambil dari kelurahan. Kemarin juga sempat ada kerupuk apa itu bagus, kerupuk bayam. Cuman bayamnya sekarang tidak ada, jadi kerupuknya tidak dibuat. Begitu. Jadi pada saat kemarin mungkin saya sedikit cerita, pada saat senam sore itu ada ibu-ibu, ya itu biasanya ngambil kemangi dibawa ke rumahnya. Itu sedikit produk unggulan kelurahan. Terus inovasi dari pelayanan dari kelurahan yaitu pecot kiamat, Ibu. Tahu pecot? Cambuk kiamat. Jadi singkatannya itu pelayanan percepatan pembuatan akte kelahiran dan kematian. Ini nomor yang tertera, ini nomor lurahnya, Bu. Jadi langsung ke lurahnya begitu. Jadi pada saat kelahiran ataupun kematian itu kita antarkan tanpa dipungut biaya tentunya. Tepuk tangan dulu, Pak. Program kerja kegiatan penataan lingkungan. Pertama, selama saya menjabat dan natinah lah istilahnya dari lurah sebelumnya, yaitu pembibitan tanam, Ibu. Mungkin nanti pada saat setelah dari sini kita keliling survei, yaitu pertama kenapa ada pembibitan tanaman, yaitu pertama meningkatkan produksi buah atau sayuran yang ada. Yang kedua mempercepat waktu panen. Yang terakhir mempertahankan varietas tanaman selama pembibitan. Yang kedua itu penanaman pohon baru. Penanaman pohon baru ini memang saya diwajibkan ketika ada anak-anak KKN itu jadi ada program untuk penanaman baru lah istilahnya, tanaman pohon baru. Tujuannya itu yaitu untuk mengurangi dampak pemanasan global, memberi oksigen bagi sekitar, menyediakan tempat tinggal hewan tentunya. Yang ketiga yaitu hidroponik di kelurahan. Hidroponik kita sudah ada di kelurahan. Itu biasanya setelah panen itu biasanya yang ngambil itu ibu-ibu yang senam sore. Program kerja keempat yaitu gerakan Jumat Bersih. Jujur saja, Ibu, sebelumnya memang sampah itu luar biasa di sini. Cuman ada program penataan lingkungan ini, jadi setiap Jumat itu kita melakukan pembersihan di sekitar, terutama di aliran sungai, karena yang seperti kita lihat di depan ini sungai, Bu. Kalau tidak ada orang buang sampah, dialiri sampah dari ujung. Yang kelima membentuk kader lingkungan. Kader lingkungan ini terbentuk tahun 2023, yaitu untuk menjadi ujung tombak dalam melakukan pendampingan lingkungan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada warga tentang pentingnya pengelolaan lingkungan atau sampah.
Terus membentuk KSM Bartim. Jujur saja Ibu, di sini TPS-nya itu ada kafenya. Jadi saya berkeyakinan semadura yang ada kafenya TPS itu hanya di Kelurahan Beramba Timur. Tepuk tangan dulu Pak. Nanti schedule dari kelurahan nanti langsung ke TPS biar melihatlah seperti apa. Sebelum itu memang di depan TPS itu namanya TPS itu kan ditempati sampah ya. Di depan itu sampah Bu, dibuangi orang gitu. Cuman terakhir ini inovasi dari Ketua TPS ini Pak Hayat ini. Pak Hayat jadi Pak mau buat kafe Pak, monggo silakan. Udah usah sewa, yang penting ada perubahan, minimal sampahnya dikurangi begitu. Yang terakhir saya juga buat surat edaran tentang jasa angkut sampah Ibu. Jadi warga-warga atau pertokoan yang tidak mengikuti atau buang sampah sembarangan itu diwajibkan ikut TPS ini begitu. Dan terakhir yang kedua, surat edaran tentang himbauan tidak membakar sampah juga sudah saya laksanakan. Yang terakhir, surat edaran tentang himbauan pengurangan sampah plastik. Perlu kita ketahui juga sampah plastik juga jadi PR bersama terkait sampah ini. Mudah-mudahan dengan adanya surat edaran ini minimal mengurangi lah begitu. Next, lanjut. Oke, next lanjut kita. Langsung SK kader. Nah, ini berikut SK juga administrasi juga kita siapkan. Lanjut kita. Nah, ini SK pembentukan TPS KSM. Nah, ini surat edaran jasa angkut sampah mungkin bisa ada di ini apa di materi yang akan saya siapkan. Next, lanjut, cara tidak mensampah. Ada lagi ya? Nah, saya rasa itu Ibu penyampaian dari kami. Ada sedikit pantun ini. Di dalam ranting diisi gulai, enak diberi tambahan selai. Apabila ada yang kurang dan lalai, mohonlah kami dimaafkan. Saya rasa itu penyampaian dari kami selaku lurah, selaku pimpinan di Kelurahan Beramba Timur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim evaluasi untuk Kelurahan Berseri di Kelurahan Beramba Timur. Juga pertama saya ucapkan selamat datang di Kelurahan Beramba Timur. Insyaallah bisa berkenan berkerasan bersama kita semua, khususnya kader lingkungan Kelurahan Beramba Timur serta semua unsur RT RW sebagai bagian daripada lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, Kelurahan Beramba Timur ini adalah salah satu kelurahan dari dua kelurahan di Kecamatan Pademau. Kebetulan Kelurahan Beramba Timur ini adalah berbatasan dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kota. Kemudian sebagian dari penduduknya itu berperilaku seperti masyarakat kota dan sebagian juga seperti masyarakat desa, atau bisa disebut sebagai antara desa dan kota, marginal society.
masyarakat yang kira-kira seperti masyarakat marginal gitu. Kota tidak kota, desa juga tidak kota. Desa tidak desa. Kemudian di program kelurahan lingkungan ini, khususnya di Kelurahan Baroba Timur, terdapat beberapa program. Yang pertama adalah programnya itu adalah kebersihan lingkungan. Program kebersihan lingkungan ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya tim evaluasi, itu dilakukan oleh semua perangkat kelurahan bersama warga dan dilakukan setiap Jumat atau 1 minggu sekali, khususnya untuk bersih-bersih di Kelurahan Baroba Timur, khususnya pula di lingkungan kelurahan, di lingkungan kantor Kelurahan Baroba Timur. Kemudian bersih-bersih ini juga tidak hanya dari unsur kelurahan, tapi juga melibatkan warga masyarakat, termasuk kami RT RW di Kelurahan Baroba Timur secara umum. Walaupun juga di setiap RT RW itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah parsial, di mana kegiatan parsial itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan RT masing-masing. Artinya bahwa kebutuhan RT itu tergantung kepada masing-masing lingkungannya. Ketika menjelang bulan Ramadan misalnya, ketika juga menjelang hari-hari besar Islam, ada yang kerja baktinya misalnya itu di jalan-jalan umum, jalan-jalan protokol, ada juga di masjid, ada juga di tempat-tempat ibadah yang lain, termasuk juga di dalamnya adalah di tempat-tempat yang memang untuk strategis masyarakat gitu ya. Kemudian selain daripada itu, kegiatan yang dilakukan itu adalah melakukan bersih-bersih lingkungan seperti sungai dan lain sebagainya. Pada kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, di mana kegiatan pengelolaan sampah ini dimulai dari pertemuan kader. Nah, pertemuan kader ini dilakukan ketika ada momen-momen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan untuk bersih-bersih lingkungan. Contoh misalnya ketika ulang tahun kelurahan. Kemudian setelah itu juga ketika menjelang 17 Agustus. Kemudian setelah itu juga ketika ada momen-momen kunjungan daripada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah yang lain yang di atasnya terkait dengan kegiatan di Kelurahan Baroba Timur. Kemudian selain daripada itu, kegiatan yang dilakukan selain daripada pertemuan kader, juga di dalamnya berkaitan dengan memberikan pelatihan memberikan pelatihan terkait dengan apa yang harus diolah menjadi daur ulang, misalnya seperti sampah yang sudah menurut ukuran umum sudah tidak bisa berfungsi lagi atau tidak bisa ini, tapi dengan daur ulang yang dilakukan melalui pelatihan itu bisa bermanfaat. Salah satunya misalnya seperti vas bunga dan lain sebagainya, itu adalah pada akhirnya memberikan nilai jual. Ada di situ nilai tambah, added value. Ketika dari barang yang sebelumnya tidak bisa bermanfaat menjadi barang yang sangat berutilitas atau mempunyai daya manfaat yang cukup. Selain daripada itu, ini yang terkait dengan daur ulang tadi. Jadi daur ulang ini kami bekerjasama dengan kelompok yang menyelenggarakan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS 3R. Di mana TPS 3R ini menjadi struktur setiap kegiatan yang sifatnya untuk daur ulang daripada sampah yang menurut orang itu mungkin sudah tidak berguna. Apalagi sekarang misalnya dengan pemanfaatan teknologi, kemudian juga dengan kemampuan SDM, human resources-nya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah sanitasi lingkungan, di mana
sanitasi lingkungan ini dimulai dari adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bersih-bersih lingkungan, atau lebih khusus lagi seperti yang dikatakan Pak Lurah tadi, karena di sini banyak sungai, Ibu. Banyak sungai itu Kelurahan Barumbak Timur secara umum dikelilingi oleh sungai. Kita misalnya melihat utara ada sungai yang dari utara, melihat ke selatan ada sungai yang dari barat, kemudian juga melihat ke barat itu ada juga dikelilingi sungai yang dari Parteka. Jadi hampir semuanya dari Kelurahan Barumbak Timur ini dikelilingi oleh sungai. Jadi ibaratnya itu river village atau kelurahan yang di dalamnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu tim yang saya hormati, lebih spesifik itu sering kita lakukan bersih-bersih sungai itu, karena ini adalah aplikasi ketika kita memberikan mendapatkan pencerahan berkaitan dengan ilmu bagaimana di situ cara-cara bersih lingkungan, khususnya berkaitan dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang berseri dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pembersihan saluran air. Di mana pembersihan saluran air ini dilakukan tidak hanya pada setiap Jumat, selain daripada itu juga karena seperti yang saya katakan tadi hampir dikelilingi oleh ini sungai, maka menjelang daripada turun hujan, bahkan pada musim hujan itu seringkali ada beberapa RT yang kena dampak daripada atau yang terdampak daripada banjir atau apa. Salah satunya seperti di RT saya, RT 04 RW 04 bagian barat, termasuk juga RT Genteng 1 RT 1 Genteng Timur maupun juga Genteng Barat yang menjadi langganan banjir sebagai wilayah terdampak banjir setiap kegiatan setiap momen-momen adanya banjir seperti itu. Memang kadang bahkan itu menjadi force majeure, di mana force majeure ini tidak kita duga lalu datang dengan tiba-tiba. Kadang tengah malam ibarat air yang banjir bukan banjir bandang gitu, banjir bandang yang tidak beritahu sebelumnya itu. Belum lagi ada kiriman banjir yang memang dari utara. Dari utara itu banyak banjir-banjir yang memang walaupun di sini tidak hujan, tapi kena dampak daripada banjirnya itu. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, disinilah tugas daripada kami kader lingkungan untuk senantiasa siaga di dalam membenahi lingkungan, khususnya membenahi daripada sungai-sungai itu agar tidak terjadi pengendapan air yang begitu lama. Oleh karena itu dilakukanlah pembersihan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penghijauan lingkungan. Dalam program penghijauan lingkungan ini, Ibu sekalian yang saya hormati, dimulai dari adanya penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini sebelum dilakukan tentu ada teknis-teknis yang harus dicermati. Misalnya kita undang dari pertanian atau dari perkebunan bagaimana cara menanam pohon yang baik, kemudian juga cara pemeliharanya dan sebagainya. Mereka yang lebih tahu, dan itu yang diundang sebagai narasumber atau instruktur untuk kita melakukan penanaman daripada pohon tersebut. Terutama di sini berkaitan dengan pohon yang penanamannya itu melalui hidroponik. Selain daripada penanaman pohon secara tanam biasa, tapi yang paling ini istilahnya ya menggunakan teknologi tepat guna gitu Bu ya. Itu adalah dengan menggunakan hidroponik. Di mana hidroponik ini mempunyai fungsi bahwa salah satunya pemeliharanya terjamin. Artinya lebih mudah. Seandainya misalnya ada yang mati, lebih mudah diganti. Dan itu juga tidak menggunakan tanah, tapi menggunakan air untuk sebagai bagian daripada humus menjadi kehidupan daripada tanaman itu. Sehingga dengan demikian hidroponik itu pasti pemeliharaannya juga lebih mudah.
Dan juga ini bagian daripada penghijauan lingkungan, green environment. Dari penghijauan lingkungan seperti ini, maka ini kita harapkan bahwa lingkungan yang hijau itu adalah menjadi lingkungan yang bersih. Jadi adanya juga apa itu ruang terbuka hijau. Juga kami upayakan situ bahwa semua RT mempunyai agenda untuk green open space atau apa namanya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau inilah salah satu yang menjadi bagian daripada program kami di kelurahan, khususnya daripada Kadin Lingkungan. Bagaimana lingkungan itu tetap bersih, tetap asri, tetap indah, tetap hijau, dan juga semuanya itu adalah kembali kepada kita sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khususnya dari tim evaluasi, yang terakhir daripada ini adalah program penanaman pohon. Tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa penanaman pohon itu bisa dilakukan ketika ada KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa, yang dimana Kelurahan Barumbak Timur sudah berkali-kali didatangi atau menjadi lokasi KKN daripada mahasiswa, baik dari Universitas Madura, ada dari IAIN Madura, ada juga kemarin dari Trunojoyo, Bakalan, dan sebagainya. Semuanya itu kita kolaborasi daripada program dari kelurahan, sekaligus juga dari mereka yang berlatar belakang fakultas yang berkaitan dengan pertanian, teknik dan lain sebagainya. Bagaimana teknik penanaman pohon yang baik, bagaimana juga penggunaan pohon yang baik, sehingga nanti outputnya itu adalah bagaimana lingkungan hijau. Itu tadi green open space ya. Jadi lingkungan atau ruang terbuka hijau itu yang kita tuju dari adanya lingkungan yang selama ini selalu bergandingan dengan Pak Lurah untuk sama-sama menjaga keasrian, kebersihan, keindahan daripada lingkungan Kelurahan Barumbak Timur secara umum. Saya kira itu, terima kasih. Kemudian sebelum saya akhiri, saya juga ada pantun sedikit. Di mana ada perahu, pasti ada tambatan. Kalau ada yang keliru, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten nggih. Saya kali pertama, Mbak Bilkis kali berapa ke Pamekasan? Kedua. Biasanya saya mendapatkan penilaian itu di Jawa Timur Selatan. Jadi Trenggalek, Blitar, Madiun, Lamongan. Tapi untuk tahun ini ada penambahan, ternyata saya tidak menilai secara dokumen hanya Pamekasan dan Sumeneb saja, tapi ternyata verifikasi lapangan saya ditaruh sini. Boten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Pak Kades, Pak Lurah nggih, karena kelurahan, Pak Camat minta izin, Pak Lurah minta izin, Bapak Ibu DLH Pamekasan, Bapak Ketua Kader, tadi pemaparannya luar biasa, tepuk tangan, beri aplaus. Nanti akan saya absen dulu yang masuk di kader lingkungan ini apakah sekarang aktif. Bapak Abdullah Afandi, angkat tangan ya Pak ya. Bapak Sufandi, oh alang kali Pak jenengan Pak, lupa sama namanya ya Pak. Iya, karena telat gitu loh. Ini aja saya belum pakai pantun sudah termehek-mehek. Yang ketiga Bapak Muhammad Hamzah, Bapak Dedi Safitri, Safri, karena nama saya Fitri ya Pak, artinya ikut Safitri. Bapak Jumhari, Bapak Rohman. Oh, Bapak polisi, ini ada di lapangan atau di sini atau lagi kerja Pak? Ya, karena kita harus lihat ya Pak ya. Bapak Ali Basri, oh nggih. Bapak Saiful Mustajab, oh nggih. Bapak Sendri. Lah yang Bapak suka menyambung ini yang mana? Oh iya. Oh Pak Jumari, saya kira Pak Jumhati gitu loh. Menyambung hati gitu nggih. Ngapunten Bapak Ibu semua, saya Fitriah, terkenal
Fitri. Ngoten. Jadi pas saya ditemui para wartawan, Mbak Fitri minta tolong saya akan menemui nama Siti Fitriah itu tetangga jenengan. Ternyata ya saya gitu loh. Jadi terkenalnya itu Bapak Ibu, saya itu Fitriah, jargonnya itu sudah tidak lain lagi yaitu ingat sampah, ingat Fitriah gitu Pak. Nggih, gitu nggih. Saya pegiat lingkungan Bapak Ibu, saya bersama Mbak Bilkis ini dari DLH Provinsi. Jadi cewek yang kesini karena kelurahan Baru Rambat Timur ini Pratama ya Pak ya? Nggih. Kalau Pratama berarti saya mau buat pantun. Turun Pak? Cakep. Oh belum ya Pak ya? Ibu-ibu kok nggak masuk di kader Pak? Ibu-ibu tadi kok nggak ada sama sekali di kadernya? Oh gitu. Tapi nanti kalau ditambahi ya bagus gitu loh. Karena biasanya yang paling semangat ibu-ibu. Tapi kalau bapaknya melebihi semangat ya no comment gitu ya. Guyub rukun modal kelurahan menjadi makmur. Kelurahan Baru Rambat Timur semoga lolos Pratama Berseri. Padahal belum turun loh Pak ini. Karena saya melihat ada sebuah gerak dan semangat yang kita dapatkan di saat saya ngemil kacang godok, saya dengarkan dari kanan, saya dengarkan dari kiri, saya melihat depan, itu ada energi positif yang bisa kita ambil. Saya itu kalau nggak mendapatkan energi positif menguap Pak, angop. Tapi di sini saya sudah semangat dari masuk tadi. Nah, punten Bapak Ibu, kita sebenarnya mempunyai indikator berapa dalam berseri ini? Belum tahu. Ada pengelolaan sampah, ada pemberdayaan masyarakat, ada pelestarian, ada konservasi air, konservasi energi. Ngapunten, kalau lampu di depan saya dimatikan, apakah gelap? Mohon maaf. Iya, tapi kenapa makan Pak? Oh nggak bisa ngerti ya? Oh tadi harusnya diputer gitu. Karena ini masuk di penilaian kami. Gitu. Konservasi energi, hemat energi gitu ya. Selamat datang Bapak, karena nggak ada ibunya. Monggo Pinara. Pamekasan Pinara ya? Sama ya Pak ya? Ngapunten saya lengki. Suami saya Pointer karena suami saya ada darah Madura. Tapi kalau saya orang Lampung itu di Lampung saya nggak diterima, di Gresik nggak diterima karena bahasanya campur gitu loh Pak. Itu satu konservasi energi, yang kedua konservasi air. Tadi sudah ada beberapa yang dibahas sama Pak Kader. Untuk paparan Pak Kader untuk setingkat Pratama sudah luar biasa, tepuk tangan. Ruh adanya berseri itu kenapa sih harus ada berseri gitu Bapak Ibu ya. Ruh lomba desa dan kelurahan berseri itu ada di pengelolaan sampah. Karena selama ini kita tahu pengelolaan sampah adalah urgent ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana dadat sampah, di mana-mana sampah nggak pernah selesai. Di mana-mana sampah menjadi momok di saat kita sendiri sudah berusaha memulai. Itu sampah Bapak Ibu. Kenapa di berseri ini nilainya paling tinggi Pak Lurah? Tapi nggak moto tau nggak? Tapi nggak video tau nggak? Itu ada bapaknya penuh gitu. Itu. Nah itu. Jadi peran serta Bapak Ibu, peran serta kita semua di saat pengelolaan sampah itu luar biasa. Apalagi saya tadi di mobil sempat mendengar bisik-bisik, Mbak Pit, di sini itu sudah ada TPS yang di sampingnya dan di depannya adalah kafe, tepuk tangan. Karena ini akan menjadi nilai tambah kami, nilai plus-plusnya. Kenapa ada kafe Pak? Iya, karena biasanya itu ada penduduk yang bukan dari sini lewat, setelah itu malam-malam membuang, ngawur gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya kenapa? Fungsi kafe ada dua, satu sebagai support income, yang kedua juga penjaga, gini apa betul? Jaga yang biasanya melempar-lempar ya, akhirnya dengan tidak kita membayar beliau-beliau yang lagi ngopi, kita manfaatkan untuk menjaga. Mungkin kita akan bertemu di lapangan, saya sama Mbak Bilkis, apakah kita berbagi atau mboten? Karena Pratama cuman 2 RW ya Bapak Ibu, mungkin kita akan langsung berdua.
nanti kita mohon didampingi Bapak Ibu kader yang mendampingi kami, aktiflah untuk ngomong ada apa di Desa Baru Rambat ini, semuanya harus diomongin, jangan diam. Karena kami juga terbatas, kami terbatas di ponsel, terbatas di pandangan saya, terbatas di tanya saya, siapa tahu ada sesuatu yang kami lupa. Ngaten nggih? Yang mendampingi kami ngomong aja terus gak apa-apa. Karena ngomong itu adalah sebagian dari perjuangan untuk lolos. Nggih napa mboten? Yang kedua, ngeyel juga nggak apa-apa. Ngeyel juga sebagian dari perjuangan. Saya itu pernah di juri dan saya juga pernah menjadi juri. Jadi saya paham seperti bahasa Jawa gitu, wedhus karo kucing itu dibedaki ngoten lho. Diapi-apii biar layak untuk bagaimana kita menilai gitu nggih. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu DRH dan Bapak Kader, Bapak Ibu Polisi gitu ya Pak ya. Kami semoga diterima dengan baik. Saya merasa baik dan senang sekali berada di Kelurahan Baru Rambat. Sekali lagi kita berdoa karena kami di posisi tim penilai dan panjenengan sudah mengalahkan dari 211 masuk 200 termasuk Kelurahan Baru Rambat Timur. Tepuk tangan untuk Baru Rambat Timur. Banyak saya Fitrian dan nanti sama Pak Bilkis akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya PKK kalau Pojok 3. Itu masuk di kita kolaborasi dengan pengolahan sampah organik menjadi media tanam untuk menanam sayuran. Ibu-ibu di sini suka nanam lombok-lombok tak Bu? Banyak banget. Banyak. Lombok-lombokan loh. Ini bentuk bukti nyata ini. Ini yang putih-putih ini ya Pak ya? Cabai-cabian. Ya. Cabian itu 3, terong-terongan 4. Hasil menjual lombok dapat batu. Aset. Itu karena kenapa sih kita harus kebun Ibu? Kenapa kita harus mengelola sampah? Tadi itu sepanjang jalan 600 meter itu Pak Kades mengeluh, Pak Lurah mengeluh namanya, Mbak gimana ya caranya warga aku biar sadar berarti masih pingsan gitu ya. Gitu tadi Pak. Ban aku ini sosialisasi gue les sangu hari ini. Alhamdulillah. Les sangu budal kaji ya Pak. Tak siapin Bu. Bu, tak siapin ya. Foto ya Pak ya. Itu ya Bu. Jadi peran ibu-ibu itu sangat penting di saat kita sadar sampah Bu. Masa nanti di saat kita meninggalkan anak cucu kita itu lingkungan yang jelek Bu, boten nggih. Apalagi Pamekasan ini adalah sebuah pulau. Di saat banyunya bersih, banyunya tahu ya Bu ya? Aing saya. Airnya bersih. Saya itu yang tahu itu rajin. Terus apa ya? Genteng. Genteng. Cantik. Ini genteng-genteng semua ya. Ini Radin. Itu. Kok Radin? Gak apa-apa kan sudah pernah. Berarti bangga Bu jadi tua sudah pernah bangga. Belum tentu loh yang muda-muda bisa sampai seperti kita, ya toh? Itulah sewu. Tulisannya podo iki paling lembur iki. Nang ate telung lembar iki. Tandane kok lembur. Sampah nanti minta tolong DLH untuk membina ya Mas. Oke, siap. Nanti kalau DLH gak iso aku sing modun. Itulah. Ini. Bu, namanya sampean siapa? Ibu Kartini. Bu Sumarni. Bu Kartini. Januari, Februari, Maret, April. Mari ulang tahun ya Bu. April. Sekarang April, Mei, sekarang Mei. Mau maju Bu? Maju. Sampahnya di API Bu sampah. Tadi TPS-nya sudah lumayan bagus. Tinggal bank sampahnya ya. Antusias masyarakat, Ya. warga sangat baik. Baik. Saya. Itu modal untuk maju ya Pak. Insya Allah. Semono Thomas rasa akeh ngomong. Gitu kan? Hanya saja. Ini jambunya. Ini juga organik dan organik. Bajus. Bagus ini. Dan membakar sampah. Harapan kami seperti ini. Ya, biasa tapi kota. Ya, memang kan Bripon. Gimana cerita apa ini? Maju Dina saya. Ya. Lagi. Bang sampah RT ya? Iya. RT 4 RW 4 gitu. Betul ya. Oh, bang sampah RT 4. Ini tuh gimana? Rata-rata nyetor di sini ada juga yang langsung. Yang langsung Yang itu apa? ke TPS TPS tadi. 3R, ya. Oke. Kemudian yang langsung itu terutama masih ngendap dulu di setiap ini tempat sampah sepanjang sudah ada itu antara organik dan organik. Jadi setelah itu beberapa selang kemudian di ke sini. Kemudian setelah itu baru dari sini ke TPS 3R. Itu dapat berapa Pak kalau punya tabungan? Tergantung jenis sampah. ya. Rata-rata gitu. Ya Ngumpulnya berapa hari sekali? Seminggu, sebulan? ke sana nyetor yang Sini. kalau Ngumpulnya begitu. tidak tentu rata-rata kalau itu rutin itu 1 bulan. Tapi kalau yang bukan Di sini rindang ya Pak ya? Iya. Ada yang panas ada rindang.
Berapa bulan? Kali berapa sih? Dengan namanya siapa? Pak Abdul. Semuanya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumhari sudah menyiapkan schedule tim dari provinsi. Saya ucapkan terima kasih juga buat tim penilai dari provinsi, luar biasa. Itu jalan kalau bisa dibilang 1 kilo lebih hilir mudik dari jam setengah 9 sampai jam 11. Harapan saya ketika ada penilaian ini, mudah-mudahan warga, terutama warga, menjadi taker Pak. Mudah-mudahan Allah tak mau sampah sembarangan lagi. Harapan yang kedua, mudah-mudahan terkait bank sampah itu bisa diimplementasikan ke depan, karena bocoran tadi dari Bu Fitri sudah bisa media katanya begitu. Benar nggak? Media. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada sebelum-sebelumnya sampai detik hari ini dapat energi positif lah begitu. Terakhir saya butuh arahan dan masukan dari tim penilai dari provinsi agar ke depan saya bisa melangkah jauh Bu. Apa yang kurang di kelurahan ini saya usahakan diperbaiki begitu. Saya rasa itu penyampaian sedikit pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 8:30 ya Pak ya, kita berjalan sama Mbak Bilkis juga, Bapak Ibu. Kami sama Mbak Bilkis itu ada beberapa catatan dan beberapa itu banyak sekali terkait indikator gitu Pak Arif. Tapi kami rundingan di mobil sama jalan ke sini tadi sempat rundingan. Bu Fit, kalau memang semangat untuk lolos, kami beri waktu 1 minggu untuk berbenah. Purun Pak. Biar saya bisa menyampaikan itu Mbak Bilkis ya. Oh
Biar karena gini, saya itu memang panjenengan warga itu sudah banyak yang mengikuti kami gitu loh Bu. Jadi kalau menurut saya itu bukan kesengajaan yang dibuat, tapi memang sepertinya kurang paham terkait indikator kami ya Mbak ya. Jadi gini, indikator kami itu satu pengelolaan sampah. Tadi saya melihat TPS, Bismillah pun lolos TPS-nya gitu loh, itu bagus. TPS ada dua macam pengelola sampah, satu konsep TPS 3R dan bank sampah. Kalau memang warga itu sudah menabung atau menyetor sampah non organiknya di TPS, saya tidak akan menanyakan bank sampah gitu loh. Kalau sudah semua warga atau 60 sampai 70% sudah di TPS. Tapi kalau di TPS tadi sudah ada penyetoran secara tercampur dan di situ ada pengelolaan, kami akan bertanya lagi, apakah ada pemilahan dari sumber? Ternyata di 4 titik pantau ini ada di bank sampah. Tapi bank sampah itu rodok duringan, Mbak. Kalau menurut kami, walaupun itu benar, tapi belum mencakup kriteria di 30% pengurangan gitu. Kalau warganya berkumpul tapi masih bingung kelihatannya. Nah itu yang akan kita bangunkan lagi, kebingungan itu menjadi sesuatu yang lurus. Itu yang pertama. Kedua, masih banyak kita temui ruang terbuka hijau yang kosong. Ruang terbuka hijau itu berada di mana? Di tembok juga bisa. Tembok kita masuk atau pagar-pagar got yang masih kosong itu nggak harus kita mencari tanah, tapi pot-pot bekas. Tadi di paparan Pak Ketua kader, buatan ikut ya? Ada. Itu ada pembuatan dari pot dari kain. Itu tadi saya lihat. Tapi kok aku rung delok di mana tadi itu? Oh, ditaruh di murah. Nah, itu kalaupun ada lagi nanti ditaruh di warga ya Pak ya. Biar pemberdayaan itu jalan. Itu yang ketiga. Ruang terbuka hijau masih kosong, kita nggak punya tanah, tapi di tembok itu bisa vertical garden, bisa untuk menaruh pot, ataupun yang keempat, kekurangan yang paling banyak lagi adalah tidak ada himbauan. Kertas himbauan ya Bu, buang sampah di sawat ini, kalau buang sampah, pokoknya sekarang itu kreatif sekali, nggak harus jangan buang sampah di sini, itu sudah biasa. Jadi sekarang itu lebih kreatif lagi, kita browsing terkait himbauan. Kenapa sih himbauan diperbanyak? Pertama, kita sudah bersedekah omongan yang baik, ajakan, edukasi tanpa kita mengundang yang kita ajak ngomong untuk datang. Contohnya orang lewat, wariskan anak cucu kita lingkungan yang tidak ada pencemaran, sungai yang bersih, sungai yang tidak dibuangi sampah. Itu salah satu bentuk edukasi atau himbauan. Dan himbauan itu nggak harus di di banner itu juga plastik, sedangkan kita dihimbau untuk mengurangi timbulan plastik itu gitu. Bisa di kayu, ditulis aja bisa. Atau kalau memang di kelurahan itu ada yang berpotensi melukis ya melukis. Tadi contoh yang sebelumnya tadi juga banyak. Kita masuk itu contohnya ada pot mineral itu kan banyak ya Bu ya. Itu kasih tanah, nanam kangkung sampai 50 jalan masuk itu selesai. Itu namanya ruang terbuka hijau untuk kita tanami, itu ada. Jadi di bawahnya sungai, di atasnya itu ada pagar, dikasih tanaman. Nanam tanaman bunga yang mahal dengan nanam kangkung itu nilainya sama. Yang penting nanam. Apa sih manfaat nanam? Yang pertama, kita selaku PKK Pokja 3 itu bagaimana ketahanan pangan dibangun dari skala halaman rumah. Nandur kangkung 3 pot untuk mensuplai makanan kita ketahanan pangan, ataupun di sepanjang jalan masuk itu ruang terbuka hijau. Kalau di sini sudah pakai lampu LED semua ya Bapak Ibu, sudah pakai lampu putih LED ya, itu sudah luar biasa. Tepuk tangan, saya tadi juga sudah melihat. Cuman yang di balai desa tadi saya datang itu lampu mentor-mentor itu tak pasti. Memang kita berseri ini kan pembinaan Pak Lurah. Pembinaan, kalau kita dibilang tim penilai saya nggak mau, menjuri juga nggak mau, menilai juga nggak mau.
tapi bagaimana kita datang untuk membina, memberi ilmu terkait bagaimana program pemerintah itu di masyarakat. Kalau kata Pak Lurah dari tadi bilang, Mbak, aku kok dianu ya, dikasih pencerahan, saya juga bingung. Ya contohnya itu sebenarnya berada di balik desa tadi, Pak. Ada toga, ada sayuran, itu di setiap titik pantau juga ada gitu. Nah itu sudah ada contoh, piloting projectnya ada di kelurahan. Kalau tanaman pelindung ada yang sudah rimbun di kampungnya Pak RT ketua tadi sudah lumayan rimbun, tapi yang lain belum ada. Mbak, di sini nggak ada lahan untuk nanam pelindung. Pelindung itu apa? Pelindung itu ada dua macam, satu tanaman keras, satu tanaman produktif. Mangga itu masuk tanaman keras dan produktif. Pohon tok tanpa ada buahnya itu juga bisa pelindung. Gitu. Makanya kenapa peran ibu-ibu ini yang berpower itu ketambah lagi adalah Bukades, Lurah. Ayo ibu PKK, diajak nanam-nanam, diajak gotong royong. Karena seperti slogan saya tadi, guyub rukun adalah modal kelurahan dan desa subur, makmur. Kelurahan apa Pak tadi ini? Kelurahan Baru Ramba Timur semoga lolos berseri Jawa Timur. Itu sudah saya kasih pantun begitu. Karena saya melihat apa? Melihat keberadaan panjenengan itu semangat semua. Gitu. Makanya kenapa saya menawarkan, saya kasih waktu seminggu himbauan setidaknya minimal 1 RT 10 macam. Tulisan di kayu, dipasang nggak apa-apa kayu. Mari gerakan lingkungan, mari menanam. Menanam adalah sedekah oksigen. Sedekah yang tidak memunculkan ria adalah menanam. Tidak ada orang sombong dan ria di saat kita menanam banyak. Gitu betul. Sampai kita meninggal pun di saat tanaman itu tinggi dan di bawah ada anak-anak nulis, ada anak belajar sama saja kita urus amal jariahnya. Tapi kalau saya tetap amal fitriyah Pak, nggak dapat amal, apalagi istiqomah tetap fitriyah terus. Namanya itu bank sampah nggak apa-apa, nggak harus target 30%, yang penting ada kegiatan. Yang kedua ada pencatatan berapa kilo yang sudah, contoh cara menghitungnya. Ada biopori 15 atau 10, satu hari ibu-ibu sudah masukkan 2 on, kali berapa sampai kita penilaian ini itu dikali itu aja. Nanti pencatatan kirim ke saya, kebingungannya karena yang menentukan lolos nanti Mbak Bilkis. Kalau terkait kekurangan sudah dikirim ke saya semua dan saya bilang Pak kurang nambah ini, sampai turuti biar saya bisa ngobrol sama Mbak Bilkis minggu depan. Kita tunggu kemaksimalnya itu. Terus sebenarnya tadi agak lengkap, satu ada sumur. Kenapa saya tanya sumur ada berapa? Sumur itu termasuk konservasi air. Dan di Pamekasan ini kita dapat tepuk tangan untuk bisa berarti. Oke, sekarang itu sudah nggak ada sumur itu Bapak Ibu. Padahal itu kearifan lokal. Padahal itu konservasi air atau untuk pelestarian air. Biopori sudah bagus. Biopori di balai kelurahan sudah bagus. Total cakup TPS sudah tidak saya tanyakan, sudah lolos dari TPS. Biopori bank sampah ini ada 4, yaitu PR-nya itu Mbak Bilkis atau Mbak Bilkis tambah lagi. SK bank sampah nanti dikirim terus. Iya karena bank sampahnya gitu loh. Nanti saya tak minta Pak Zaini, saya mau berarti lagi. Ini PRI temenan murah gitu. Karena berarti nanti kalau lolos Madia harus nambahi 1 RW ke Pak, 2 RT lagi. Biar saya Mbak Bilkis, saya mau kesini lagi untuk nilai lagi, untuk melihat lagi perkembangannya seperti apa, biar bisa lolos mandiri. Kalau di Pratama sudah paham, saya yakin mandiri nanti paham. Apa? Madia. Ada penambahan Mbak Bilkis. Dan tadi sudah keren, ada pecot di Jawa Timur sampai kementerian terkait kaya inovasi. Monggo, makanya kenapa saya seorang pemulung ini diminta provinsi untuk gabung menjadi tim penilai. Salah satunya karena 13 tahun saya mengelola sampah,
penghargaannya banyak, dan penghargaan ini yang menjadi motivasi saya untuk berbagi ke panjenengan sekalian. Itu kami, saya, Fitria sama Mbak Bilkis, Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Arif, Pak DLH, Pak RT, Pak RW, Pak Ketua Kader Lingkungan, Pak Ketua TPS, warga dan semuanya saya minta maaf dan sebesar-besarnya nggih. Kami tetap menerima 1 minggu kita tunggu terkait Bismillah kita bisa loloskan gitu nggih. Tapi aja cerita sapa-sapa Pak. Lurah yang saya banggakan dan saya cintai dan saya hargai. Juga kepada tokoh RT 3 RW 3 Bapak Jamali yang saya hormati, juga ada DLH yang saya hormati Makassar mewakili Jawa Timur. Terus juga ada dari Kapolres, dari kepolisian dan dari Ramen Pademau yang saya hormati, juga Ketua Kader. Ini sangat hebat sekali banyak-banyaknya Bapak Kader dan Pak Hamzah. Juga Pak RT yang mempunyai nomor 1 minimal, nominalnya nggak tahu. Karena harapan kami itu Bu, kalau kita itu punya kegiatan seperti ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya, kita untuk melakukan lagi itu percuma. Agaknya RT itu agaknya sangat kecewa, kayak ngeduluin, masuk. Jadi kalau kita itu ada penghargaan seperti itu, kita lebih semangat daripada yang Ibu sampaikan tadi itu. Karena di sini ini termasuk lingkungan tadi kata Pak Kader, kota tidak kota, desa tidak desa, sama kota bisa, desa bisa. Artinya masyarakat kami ini masyarakat yang tumpang sari Bu, ada kota, ada desa. Jadi untuk etika memang kekurangan banyak dan kelebihan punya juga Bu. Jadi kalau kita bisa sama Ibu Fitri dan Bu Bilkis, perlulah Bartim ini sebagai perdana untuk kelurahan bersih. Kalau nggak Bu, angkanya lebih 100 lebih. Yang itulah yang minta saya kan begitu Pak. Semuanya kan minta seperti itu. Jadi biar kita itu mempunyai harapan depan, lebih giat lagi. Ini karena perdana. Kalau perdana itu tidak ada nilainya, otomatis itu masih kita bekerja sebagai RT. Kasihan Pak Dora, ini orangnya kan orangnya sopan, santun, ikut-ikuti Ibu. Nah itulah kita mengharapkan kami ini minta penghargaan sama Ibu supaya kita itu tambah giat dan tambah. Tapi kalau PR tetap RT itu yang sudah disampaikan oleh Ibu tetap saya jalankan atau kerjakan, atau saya tuh siap untuk perintah apa yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin ini yang disampaikan Bu Putri, apabila di RT kami ini RT 3 RW 3 Gang 5 itu Pamekasan itu Bu, kalau ada kesalahan, banyak kesalahan baik dari mati itu masuk sampai ke rumah RT, ada kesalahan dan kekurangan tempat maupun segalanya Bu ya, saya minta maaf karena manusia tidak punya kelebihan dan punya kekurangan. Demikian penyampaian saya itu ada teman-teman yang dari kelurahan. Saya minta maaf juga, ini katanya Pak Hayat tadi itu atau Pak Dedi mau nginggi butik ya pun, kalau titik terakhir baru nyambeli Bu, nyambeli perasaan. Itu hanya ini adanya air dingin dan kokat ini, silahkan suguhan dari kami, itu ikhlas Bu, dan Allah yang takdir saya. Mungkin ini dari saya, bila ada kesalahan dari kata-kata saya Bu sebagai RT, semoga bermanfaat dan berfaedah lebih baik kepada warga saya, terutama kita tujuannya untuk warga ini untuk sehat Bu, untuk sehat, jadi jasmani, jadi rohani, dengan adanya Ibu Fitri yang dan Bu Bilkis yang datang ke sini, semoga juga diberikan kesehatan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT itu tempat sampahnya tidak sesuai isi dan tulisannya. Tadi sudah saya. Jadi gini, pemahaman organik itu nopo itu. Pemahaman organik itu sampah ciptaannya sebelum menjadi sampah itu buatan Gusti Allah gitu. Contohnya apa? Daun, nasi, sisa makanan, rumput. Tapi tadi di tulisan non organik itu diisi godong. Ada fotonya juga gitu loh, karena Mbak Bilkis potongan sudah potongan tulisan organik di balai desa isinya godong. Itu harus dipahami lagi. Kalau maju mandia jangan sampai itu terlihat, karena kalau sudah mandia berarti lolos pratama. Kok botolnya kok nama tulisan organik, berarti siapa sih juri? Fitri gitu Mbak Bilkis, saya tanggung jawabnya itu ya. Jadi organik non organik, kalau bingung antara organik dan organik
ya. Mbah Google itu lebih pinter gitu. Itu mawon. Nanti kalau mau ngobrol di WA juga ada, IG juga ada, TikTok juga ada, Facebook juga ada. Nanti kalau ketik di internet Fitriah gitu, Fitriah sampah, Fitriah bank sampah itu udah keluar semua, penghargaan keluar semua. Jadi gampang kalau kangen sama saya. Oke, matur nuwun. Dan Dinas Lingkungan Kabupaten Pamekasan dan seluruh warga kelurahan Baru Rambut Timur. Tadi sudah keliling-keliling, jadi perkenalkan saya Pak Arif ya, dari Pak Korwil. Kebetulan Pak Korwil ini kantornya di Pamekasan, walaupun bukan di Pamekasan, punyaannya Bangkalan, Sampang, Pamekasan juga. Di sini saya mulai kemarin di Bangkalan dan melihat apa yang disampaikan tim evaluasi lapangan tadi betul adanya, cuman saya mengharap Pak Lurah ini komunikatif dengan DLH Kabupaten Pamekasan agar PR tadi ada pendampingan dari DLH Kabupaten Pamekasan. Pak Slamet yang disampaikan Pak Buya, Pak Afid, hanya diberikan waktu 7 hari. Jadi apa yang diharapkan Pak RT tadi, kemudian setiap action ada istilahnya kita masuk nominasi ya, pasti. Cuman apa yang disampaikan ibaratnya orang lulus sekolah itu masih ada benar-benar. Ini artinya kalau nanti betul-betul tahun depan ikut ya masuk gang itu sudah kelihatan bahwa ini mau ada evaluasi. Ini kan tidak, ada titik 10 meter baru ada kerumunan. Di sepanjang jalan itu yang disampaikan tulisan hijau-hijauan tidak nampak. Nah, saya kira kesadaran warga yang penting. Pak Lurah nggak bisa apa-apa kalau warganya sendiri nggak bisa apa yang disampaikan Pak RT benar. Ya, jadi kalau tadi sudah disampaikan tawaran dari tim evaluasi lapangan berbeda, kasih kontak boleh. Tapi yang punya tanggung jawab melayani tim pembinaannya dari DLH Pamekasan. Saya coba jalan-jalan kalau malam masih ada nggak 1-2 hari ke depan aktivitas ya, karena kalau kegiatan di siang saya terus pasti panas karena musimnya tidak hujan, tidak memakai panas ya, dengan sambil lalu mungkin kalau minggu atau senam langsung digerakkan kayaknya memberikan pendampingan yang baik. Jadi sudah bagus apa yang ditunjukkan dari produk-produk lokal seperti ini. Ini mungkin dari itu tanaman bayam, keripik bayam dan sebagainya. Kelor jadi makanan dari lingkungan kita. Jadi bermanfaat. Apa yang disampaikan ada hijau-hijau, tapi untuk konsumsi kita sendiri, keluarga, lingkungan. Nanti kalau sudah berlebihan baru ada nilai jual UMKM, kelompok ibu-ibu PKK tadi bisa dijual, ada pameran bisa dijual. Karena di sini rasanya dua rasa desa, rasa kota, tentunya metropolis. Karena kelurahan ini adanya di kota. Jadi mudah-mudahan motivasi, arahan, edukasi yang disampaikan tim evaluasi karena Bu Fitriah ini pelaku. Ya, sebelum beliau dikasih amanah menjadi tim evaluasi lapangan, dia sudah melakukan. Ya sama dengan panjenengan, jalan, menyiapkan tadi perjuangan, tidak tidur, mungkin persiapan 1 bulan di situ ya, di mana? Rumas ya. Nanti kalau misalnya ini masuk pun boleh izin Pak Lurah ngajak beberapa kader lingkungan ke tempatnya. Mungkin bisa begitu ya. Karena apa? Ilmu itu tidak harus di sekolah. Seperti itu, pelaku langsung mengerti. Seperti ini. Jangan sampai tadi informasi pengetahuannya separuh-separuh yang sampai begitu ya. Kotaknya organik, isinya non organik. Kan bingung, ini mana kamarnya? Ini kan salah kamar terus ini. Jangan sampai terjadi. Jadi harapan Pak Korwil semua di wilayah kabupaten ini bisa masuk. Arti masuk ini kriterianya waktu sidang ini tim ini tanggung jawab Pak, benar.
beliau sampaikan nanti akan diserang oleh tim evaluasi yang lain kalau nggak ada kompetisi. Tahun lalu ini terjadi. Dan saya buka Sampang itu karena daerah berapa hari tidak ada action. Ya sudah, waktu pemberian penghargaan di Malang nggak ada. Ya jangan sampai terjadi, kasihan perjuangan panjenengan. Jadi ada cuma 1 minggu, waktu itu maksimalkan. Nanti mereka argumentasi di Pamekasan, Kelurahan Baru Rambat Timur ini itu. Jadi beliau juga minta tolong panjenengan juga beliau bertugas, beliau bertanggung jawab dan dunia akhir. Pagi Kelurahan Baru Rambat Timur.